Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syakira Nur Sabrina dari kelas 10 MIPA 1. Hari ini saya akan membawakan materi tentang luka bakar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devina Catherine Setio dari kelas 10 MIPA 1. Jadi hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi pertolongan pertama, yaitu luka atau cedera jaringan lunak. Pengertian cedera jaringan lunak atau luka adalah benturan atau terkena benda tajam yang terkadang dapat menimbulkan memar atau keluarnya darah dari tubuh. Kenapa bisa terjadi? Karena rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh benturan penyakit atau trauma. Jadi pendarahan dibagi menjadi dua. Yang pertama pendarahan luar atau terbuka, yang kedua pendarahan dalam atau tertutup. Yang pertama pendarahan luar atau terbuka. Jenis pendarahan ini terjadi akibat kerusakan dinding pembuluh darah disertai dengan kerusakan kulit. Berdasarkan pembuluh darah yang mengalami gangguan pendarahan luar dibedakan menjadi 3. Pertama, pendarahan arteri. Pendarahan arteri, darahnya keluar dari pembuluh nadi, keluar menyembur sesuai dengan jenut nadi dan berwarna merah terang karena masih kaya dengan oksigen. Jadi darahnya segar gitu, habis dipompa dari jantung, makanya warnanya merah segar. Yang kedua, pendarahan vena. Ini darahnya ngalirnya dari pembuluh darah vena, warnanya biasanya merah gelap karena sudah mengandung karbon dioksida. Yang ketiga, pendarahan kapiler. Biasanya darah yang keluar itu warnanya bervariasi, kalau enggak merah gelap atau enggak merah yang terang atau yang darah segar, seperti pendarahan arteri. Jadi cara penanganan pendarahan luar itu ada 3 cara. Yang pertama, tekan luka dengan jari atau telapak tangan. Ini kalian bisa menggunakan sarung tangan supaya lukanya tetap steril. Yang kedua, tinggikan anggota tubuh yang cedera lebih tinggi dari jantung untuk mengurangi kehilangan darah. Jadi kalau misalnya lukanya di tangan, kalian bisa tinggiin tangannya dari jantung supaya darahnya nggak ngalirnya deras. Cara penanganinya. Yang ketiga, tekan pada titik tekan, yaitu arteri di atas daerah yang mengalami pendarahan. Ada beberapa titik tekan, yaitu arteri brachialis, arteri radialis, dan arteri femoralis. Yang kedua, pendarahan dalam atau tertutup. Pengertian dari pendarahan dalam atau tertutup, benturan dengan benda tumpul merupakan penyebab utama cedera dalam pendarahan dalam. Fotonya akan saya tampilkan di sini. Jadi ada beberapa pendarahan yang dapat dikenali, antara lain cedera pada bagian luar tubuh yang mungkin merupakan petunjuk bagian dalam juga mengalami cedera. 2. Adanya memar disertai adanya nyeri pada tubuh. Pembengkakan utama di atas alat tubuh penting. Yang ketiga, nyeri bengkak dan perubahan bentuk pada alat gerak. Yang keempat, nyeri tekan atau kekakuan pada dinding perut. Muntah darah, buang air besar berdarah, baik darah segar maupun darah hitam. Luka tusuk, nyeri pada tubuh. Pembengkakan utama di atas alat tubuh penting. Yang ketiga, nyeri bengkak dan perubahan bentuk pada alat gerak. Yang keempat, nyeri tekan atau kekakuan pada dinding perut. Muntah darah, buang air besar berdarah, baik darah segar maupun darah hitam.
luka tusuk khususnya pada batang tubuh, darah atau cairan mengalir dari hidung dan telinga, buang air kecil campur darah. Jadi urinnya tuh kayak ada merah-merahnya gitu karena tercampur darah. Penanganan pendarahan dalam, pertama baringkan penderita. Kedua, periksa dan pertahankan air bridge circulation atau ABC. Yang ketiga, periksa pernapasan dan nadi secara berkala. 4. Rawat sebagai shock. 5. Jangan berikan makan atau minum. 6. Segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat seperti rumah sakit atau puskesmas. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi pertolongan pertama luka. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi, intinya pengertian luka bakar yaitu semua cedera yang terjadi akibat paparan suhu yang tinggi. Penyebab luka bakar: 1. Panas, suhu di atas 60 derajat Celcius. Contohnya, api, uap panas, dan benda panas lainnya. 2. Listrik. Salah satu contohnya, listrik rumah tangga dan petir. 3. Kimia. Salah satu contohnya, soda api dan air aki atau zur. 4. Radiasi. Contohnya, sinar matahari ultraviolet dan bahan radioaktif. Penggolongan luka bakar berdasarkan luas lapisan kulit yang mengalami cedera. Luka bakar dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Luka bakar derajat 1 atau pembukaan, meliputi permukaan kulit yang paling atas atau kulit ari atau epidermis. 2. Luka bakar derajat 2, sedikit lebih dalam dibandingkan luka bakar derajat 1. 3. Luka bakar derajat 3. Lapisan yang terkena tidak terbatas, bahkan sampai ke dalam tulang dan rongga dalam. Contohnya, UH luka bakar memiliki presentase 9 per daerah tubuh, yaitu penanganan luka bakar. 1. Alirkan air biasa ke daerah yang luka. Bila ada bahan kimia, alirkan air terus-menerus selama 20 menit atau lebih. 2. Lepaskan pakaian dan perhiasan. Jika pakaian melekat pada luka bakar, gunting sekitarnya. Jangan memaksakan untuk melepaskannya. 3. Tutup luka bakar. Gunakan penutup luka steril, kasa steril. Jangan memecahkan gelembung. 4. Jangan gunakan mentega, odol, oli, kecap, kopi, air es, dan lain-lain. 5. Rujuk ke fasilitas kesehatan jika terkena luka bakar. Sekian dari kami. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.